Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa mengudara kembali di malam Selasa di sesi ke-7. Mohon maaf sebelumnya ada perubahan link Zoom meeting dan juga link YouTube sementara disiarkan di channel yang berbeda terlebih dahulu. Ada kesalahan teknis sedikit. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali majelis kita dengan membaca lafaz ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon pada Allah kelancaran, kemudahan, keberkahan dan kesehatan. Kalau yang di Bogor sedang diberikan rahmat. Rahmatnya deras alhamdulillah. Jadi Bogor banget katanya karena hujannya intensitasnya lumayan panjang dan lumayan deras hujannya alhamdulillah. Mungkin di daerah lain ada juga yang hujan, ada juga yang tidak. Semoga apa yang sudah Allah berikan menjadi rahmat bukan menjadi musibah insyaallah. Kita masuk ke seri ke-7 alhamdulillah. Tidak terasa kalau belajar biasanya di awal kelihatannya 8 pertemuan banyak, nah, tapi setelah kita jalani ternyata begitu cepat, begitu singkat, dan rasa-rasanya kita tuh baru bertemu begitu. Dan Masya Allah, di malam hari ini kita sudah masuk ke seri ke-7, melanjutkan pertemuan di seri ke-6 kemarin, dari mulai perang di Madinah, dari mulai perang Badar sampai perang Khandaq. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali perjalanan Nabi bagaimana membentuk kekuatan sosial, militer, dan lain sebagainya sebagaimana slide yang sudah di-share di grup insya Allah. Langsung saja, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih, kita langsung berikan tempat kepada guru kita, Al-Ustadz Happy Andi Bastoni LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cek sound dulu, suara saya terdengar bagus? Alhamdulillah, bagus Ustaz. Alhamdulillah, ya bagus. Saya pakai dua monitor ya, mengantisipasi. Saya nggak tahu PC saya agak bermasalah ya. Entah Windows-nya atau apanya, tiba-tiba tidak bisa. Mungkin harus diangkat co-host lagi saya, Ustaz Saifillah yang ini siap. Oke, supaya bisa share materinya ya. Oke, baik para peserta sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini. Kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Tadi sampaikan kota Bogor dan sekitarnya dari siang itu lumayan deras hujannya ya. Tapi jelang maghrib tadi mulai berhenti, alhamdulillah. Saya sempat khawatir ya, sebab
tadi siang itu sempat 2 kali listriknya mati. Jadi saya lagi menyelesaikan materi, tiba-tiba matinya. Tapi alhamdulillah setelah maghrib tidak ada masalah lagi ya. Oke, baik. Kita sudah molor lumayan ya, karena itu kita langsung mulai saja. Dan mohon maaf, saya belum sempat cek evaluasi. Soal itu dari kemarin sudah saya siapkan sebenarnya ya. Tapi nggak tahu, lupa terus untuk share linknya, sehingga baru sempat di-share habis maghrib tadi ya. Mestinya dari siang sudah disiapkan. Ini pertemuan kita yang ke-7. Jumat nanti pertemuan terakhir ya. Dan memang belajar sejarah hidup Nabi ini emang agak panjang ya. Saya mungkin pernah sampaikan, itu kalau didetailkan sampai 30 episode, 30 seri. Di beberapa masjid di Bogor dan sekitarnya, di beberapa masjid perkantoran juga, itu saya bagi kurikulumnya itu menjadi 28 kali pertemuan, dan sangat mungkin ya sampai 30 episode. Nah, kita cuma 8 ya. Untuk itu, ini berharap cuman pemantik saja bagi para peserta sekalian ya, supaya nanti bisa memperdalam sekali ya, atau memperdalam sendiri buku-bukunya lewat kajian-kajian yang lain juga ya. Karena inti belajar sejarah itu emang tidak bisa sekali. Jadi mesti dibaca lagi, diulang ya, kemudian disampaikan ya, diambil hikmahnya. Dan apalagi belajar sejarah hidup Nabi yang penuh dengan pelajaran ya. Saya mungkin pernah sampaikan, silakan buktikan di dunia ini dari Nabi Adam sampai hari ini, saya yakin 100% gitu kan, tidak ada sosok yang mendapatkan perhatian yang begitu besar, dikaji sangat dalam lewat berbagai aspek ya, selain Rasulullah SAW. Jadi silakan cari siapa tokoh yang sekaliber Rasulullah ini yang mendapatkan perhatian dunia gitu kan. Lintas ini aja, lintas agama, lintas peradaban, ya, lintas masa, silakan. Ya, kita tidak akan menemukan selain sosok Rasulullah SAW. Beliau seorang sosok yang luar biasa ya, yang dikaji oleh jutaan orang, ya, ditulis oleh di jutaan buku ya, dari zaman ulama-ulama dulu ya, di era tabi'in ya, generasi ketiga atau kedua setelah Rasulullah, itu sudah menulis sejarah hidup Nabi sampai hari ini. Saya secara pribadinya sudah 57 buku yang saya tulis ya, sebagian besar adalah tentang sejarah hidup Nabi dan para sahabat. Nah, sekarang sedang mempreteli serial perang di masa Nabi. Nanti akan ada 9 buku ya, baru terbit 5 ya. Perang Badar ya, kemudian Uhud, Khandaq, dan kemudian Hudaybiyah, serta perang Khaybar. Jadi sudah ini 1 ya, kemudian 2, 3 ya, 4 dan 5 ya. Ini era Madaniyah ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, di era Makkiyah itu belum ditulis, jadi luar biasa ya. Sosok Rasulullah SAW memberikan keteladanan dari berbagai sisi ya. Kita akan bahas pada malam hari ini 3 peristiwa besar ya, yaitu perjanjian Hudaybiyah, perang Khaybar, dan perang Mu'tah, yang saya rangkum dalam branding ya. Ini disebut dengan trilogi penaklukan ya, trilogi penaklukan ya. Hudaybiyah ya, lalu kemudian perang Khaybar dan perang Mu'tah. Nah, bagaimana detailnya ya, kita coba bahas ya.
F5. Oke. Nah, kita dari sini ya. Pada pertemuan lalu di Jumat malam, kita sudah bahas 3 peristiwa besar. Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Ya. Musuh mereka satu, musuh kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Walaupun dalam perang Khandaq itu orang kafir Quraisy dibantu oleh kabilah-kabilah yang lain. Nah, setelah 3 perang besar ini, ya, sepulang orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya dari Madinah, setelah mengepung Madinah selama sebulan, mereka gagal, lalu kemudian pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, kata Rasul SAW, Al-ana naghzuhum. Nah, sekarang gantian kita yang menyerang mereka. Ya. Ini, jadi kafir Quraisy sudah beres lewat 3 perang tadi. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah juga seiring dengan pengkhianatan yang mereka lakukan juga selesai. Jadi Nabi itu menyelesaikan masalahnya itu, jamaah dan ibu-ibu sekalian, itu satu-satu. Ya. Urusan dengan kafir Quraisy beres, dengan Yahudi juga selesai. Beberapa kabilah yang ada di sekitar Madinah pun tunduk satu demi satu. Masuk tahun ke-6 Hijriah, akan di akhir-akhir tahun ke-6 Hijriah, Nabi bermimpi. Mimpi Rasulullah adalah mereka datang ke Mekah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, inilah prosesi umroh. Jadi umroh itu cuma 4. Miqat, ya, lalu kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Dalam mazhab Syafi'i ditambah satu lagi, tertib. Ya, jadi aslinya 4, yang satu ini tambahan. Dalam bahasa Nabi ya, kita ke Mekah, saya bermimpi bahwa kita ke Mekah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya. Sebagian dari kita mencukur rambutnya sampai botak, dan sebagian lagi memendekkan. Muhallikina wa muqassirin. Ya. Nah, ini kalau Nabi bermimpi umroh, ya, itu artinya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian besar mimpi bagi para nabi itu wahyu. Jadi kalau nabi itu mimpi, itu bukan bunga tidur. Kalau kita kan mimpi, misalnya malam ya, mimpi ketemu dengan seseorang. Mungkin siangnya kita ngomongin dia gitu kan. Maka ketemulah dalam mimpi. Nah, jadi atau anak-anak kita yang malam-malam suka menjerit ketakutan. Mungkin sebelum tidur dia ditakut-takutin. Atau melihat film-film yang menyeramkan. Nah, jadi bunga tidur gitu ya. Tapi kalau para nabi jamaah ketika mereka bermimpi, itu bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang lain juga demikian. Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan pernah bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Itu kan mimpi. Tapi perintah Allah. Dia lakukan. Dia sembelih anaknya, walaupun akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan yang besar, dengan kibas, sejenis kambing yang gede. Nah, ya. Nabi bermimpi umroh. Itu artinya mereka betul-betul akan umroh. Maka berangkatlah baginda Rasul ya, dari Madinah menuju ke Makkah. Di akhir bulan Zulqa'dah. Ya, karena mereka ngincar bulan Zulhijjah sekaligus haji. Bersama 1.400 para sahabatnya. Sebagaimana biasa, Nabi menyerahkan Madinah ke Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat beliau yang buta. Oke. Mereka pengen umroh. Dan karenanya tidak ada
peralatan perang yang dibawa, artinya kalau mereka sekedar membawa pedang, ini untuk senjata biasa, ya. Artinya ke Mekah bukan untuk perang, tapi pengen umroh. Dari Madinah mereka berangkat, tiba di Bir Ali atau Dzul Hulaifah, mereka berihram, mengganti pakaian dengan pakaian ihram, dan ini kembali untuk menunjukkan bahwa mereka berangkat ke Makkah bukan untuk perang, tapi untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya. Nabi meneruskan perjalanan, walaupun demikian, ya, mengantisipasi baginda Rasul tetap mengirimkan intelnya untuk mengintai, ya, kondisi Makkah. Dan sampai akhirnya, ya, ternyata sebagaimana diduga oleh baginda Rasulullah, kedatangan kaum muslimin ini sudah diketahui oleh kafir Quraisy. Dan mereka jelas tidak mengizinkan kaum muslimin datang. Karena waktu itu kan masih terjadi konfrontasi militer, ya, masih ada konflik di antara mereka. Artinya kalau kafir Quraisy mempersilahkan kaum muslimin datang ke Makkah, nah, ini masalah harga diri, gitu, ya. Masa bolehin musuh masuk ke negeri kita, ini kan nggak mungkin, ya. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Mereka membentuk pasukan sekitar 200 tentara dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu masih kafir. Nah, Khalid bin Walid masih kafir. Tiba suatu tempat namanya Qarra al-Ghanim. Ya, Khalid bersiap untuk menyerang kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat zuhur. Nah, jadi diincar ketika kaum muslimin sedang zuhur. Dan ini sengaja. Begitu cerdasnya Khalid, gitu kan, ingin menaklukkan kaum muslimin ketika mereka sedang sholat. Kan kalau lagi sholat kan nggak bisa melakukan perlawanan. Apalagi kaum muslimin sholatnya bareng-bareng berjamaah. Ya. Nah, jadi tapi ternyata, ya, dia kaget. Baginda Rasul dan kaum muslimin waktu itu melaksanakan sholat khauf. Sholat khauf itu teknisnya kira-kira begini, ya. Jadi Nabi membagi pasukannya menjadi 2 baris, shaf pertama dan shaf kedua. Mereka berdiri bersama untuk melaksanakan sholat. Nabi takbir, Allahu Akbar. Dan semua takbir. Ketika Nabi ruku, Allahu Akbar, Nabi ruku, itu yang ruku barisan pertama saja. Barisan yang kedua tidak ruku. Standby, jaga-jaga, ya. Nabi sujud, barisan pertama sujud, sampai kemudian rakaat pertama selesai, mereka berdiri lagi. Pada rakaat yang kedua gantian. Ketika Nabi ruku, Allahu Akbar, saf kedua yang ruku ikut sujud dan seterusnya, ya. Jadi gantian. Dengan kondisi demikian, Khalid bin Walid ngintai. Ya, dia berharap ketika kaum muslimin sujud semua, gitu kan, maka dia akan hajar. Tapi sampai selesai sholat, kaum muslimin tidak pernah sujud bareng. Karena pelaksanaannya adalah sholat khauf. Gagallah Khalid bin Walid, dan belakangannya peristiwa ini sangat membekas dalam dirinya, dan itu yang menyebabkan dia, ya, salah satu penyebabnya dia sadar dan masuk Islam. Nah, okay. Sementara baginda Rasul SAW tidak ingin terjadi benturan fisik, ya. Beliau mutar sedemikian rupa menuju ke Makkah. Tibalah suatu tempat namanya Hudaybiyah. Nah, di tempat inilah Nabi pasang tenda, base camp, istirahat. Nah, ya, berjarak sekitar 22 km menuju ke Mekah. Sementara kaum muslimin istirahat di Hudaybiyah ini, masang tenda, kafir Quraisy, ya, bolak-balik mengirimkan utusan. Ada 3 atau 4, ya, saya percepat saja, diutus kepada baginda Rasul SAW. Intinya mereka tidak ingin Nabi itu masuk ke Mekah, tapi Nabi pengen umroh. Nah, ini kan nggak ketemu.
Setelah kafir Quraisy bolak-balik mengirimkan utusan, akhirnya gantian. Nabi lah yang mengirimkan utusan ke mereka, ke Mekah. Awalnya yang akan diutus itu Umar. Tapi lama-kelamaan mereka mikir, kayaknya Umar nggak pas. Kalau Umar yang diutus, itu bukan dialog, bukan diplomasi yang terjadi. Malah orang ntar diajaknya berkelahi gitu ya. Umar. Akhirnya diutuslah Utsman bin Affan. Nah, Utsman ini seorang pengusaha, ya, dan kelebihan dia juga, dia satu kabilah dengan pimpinan utama kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Sama-sama kabilah Bani Umayyah. Berangkatlah Utsman bin Affan ini ke Makkah, membawa misi baginda Rasul agar diperkenankan masuk Makkah untuk umrah. Berangkat Utsman, ditunggu sehari, enggak pulang. Padahal dari Hudaybiyah menuju ke Makkah itu kan cuma 22 kilo. Ya enggak nyampe, setengah hari nyampe. Nah, ditunggu hari kedua, Utsman tidak muncul. Waktu itu kan belum ada handphone. Belum ada WhatsApp. Nah, jadi Nabi nggak bisa kontrol Utsman lagi ngapain, itu nggak tahu. Ya kan? 3 hari kemudian Utsman tidak muncul. Bahkan ada isu Utsman dibunuh. Wah, ini mengulang sejarah perang Mu'tah ya, atau nanti kita akan bahas tentang perang Mu'tah ya, utusan Nabi dibunuh. Maka mendengar Utsman bin Affan dibunuh, kaum muslimin segera mengerumuni Rasulullah dan membaiat beliau, mengambil sumpah setia untuk menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Nah, peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Ya, sungguh Allah telah meridai orang-orang beriman ketika mereka membaiat Rasulullah, membaiatmu ya Rasulullah, tahta syajarah, di bawah pohon. Nah, jadi di sana ada sebuah pohon besar, itu pohon masih ada sampai kekhalifahan Umar. Pada masa kekhalifahan Umar, banyak orang yang megang-megang, nyium-nyium pohon ini, khawatir dikeramatkan. Umar bin Khattab memerintahkan untuk memotong pohon ini. Nah, maka sekarang ya, kalau kita ke Hudaybiyah itu nggak ada lagi pohonnya, udah dipotong. Saya berkali-kali ke Hudaybiyah itu ya, dan ya mencari titik-titik di mana baginda Rasul dibaiat para sahabatnya. Kita cuma bisa mengetahui ya, perkiraannya aja ya, fixnya di mana tidak tahu. Setelah kaum muslimin membaiat Rasulullah, tiba-tiba datanglah Utsman. Kucuk dia datang gitu ya. Kata mereka, ya Utsman. Maka disambutlah Utsman dengan senang hati, padahal mereka mengira Utsman sudah terbunuh. Lalu kemudian Utsman cerita. Kata Utsman, santai gitu. Saya tidak diapa-apai. Bahkan mereka memperlakukan saya dengan sangat baik. Dikasih makan, dikasih minum, disuruh nginap 3 hari. Bahkan kalau Utsman pengen umroh boleh. Nah, walaupun Utsman enggak ya. Dan di sinilah luar biasanya Utsman ya. Jadi ya misinya untuk berangkat ke Mekah itu kan untuk melakukan negosiasi, bukan untuk umroh, bukan untuk bisnis. Kata Utsman bin Affan ya, orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya tidak pengen perang, tetapi mereka juga tidak mengizinkan kita masuk. Nah, udah nggak ketemu. Nah, dalam kondisi demikian, ya, muncullah Suhail bin Amr. Kata Rasul, kalau orang ini datang, biasanya terjadi ya kesepakatan.
perjanjian. Dan betul, Suhail bin Amr, utusan Quraisy ini membawa misi perdamaian dengan Rasulullah dan para sahabat. Dan akhirnya disepakatilah 4 perjanjian, ya, atau 4 poin. Yang pertama, kaum muslimin harus menunda umroh, balik lagi. Tahun depan baru boleh umroh. Yang kedua, dan ini poin pertama ini luar biasa ya, kebayang lagi kita jamaah, mereka udah jauh datang dari Madinah, tiba di Hudaybiyah, sudah menggunakan pakaian ihram, suruh balik lagi. Ya. Tapi enak, ya. Dijanjikan tahun depan. Kalau kita dalam kondisi corona seperti ini kan nggak jelas. Saya ada beberapa jamaah yang mestinya berangkat bulan Maret lalu, tanggal 9 Maret 2020, ya. Namun per 28 Februari 2020 Arab Saudi menutup, ya, pintu umroh, sehingga sampai hari ini, ya, mereka belum bisa berangkat. Dan wallahu alam tak apa. Kita berharap pandemi segera selesai sehingga kita bisa kembali umroh dan haji lagi insyaallah, ya. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ketiga, pihak manapun dipersilakan bersekutu dengan kafir Quraisy atau dengan kaum muslimin selama perjanjian. Yang keempat, ini agak curang, ya. Apabila ada orang dari pihak Quraisy di Mekah datang ke Rasulullah di Madinah tanpa izin walinya, maka harus dibalik. Dan tidak sebaliknya. Kalau ada orang Madinah, pengikut Rasulullah yang ke Mekah, tidak boleh dibalikin. Ini sekilas curang. Namun kalau kita analisa, ya, keempat isi perjanjian ini sesungguhnya menguntungkan kaum muslimin. Pertama, ya, sekilas emang merugikan. Mereka pulang dan tidak boleh umroh tahun itu. Tapi tahun depan mereka bisa umroh dengan jumlah yang lebih banyak. Kalau sekarang 1.400, tahun depannya ketika mereka umroh itu 2.000 orang. Jadi lebih banyak. Dan lebih tenang, ya, karena memang sah. Tidak khawatir diperangi dan tidak khawatir diganggu. Gencatan senjata, ya, ini juga menguntungkan kaum muslimin karena selama perjanjian itu kaum muslimin tidak perlu khawatir dengan ancaman dari kafir Quraisy karena mereka gencatan senjata. Poin ketiga juga menguntungkan kaum muslimin, ya, karena dengan demikian Rasulullah bisa, ya, mencari sekutu lebih banyak lagi dengan melobi, ya, pihak-pihak kabilah yang lainnya. Nah, poin yang keempat ini juga menguntungkan kaum muslimin karena kalau ada orang Madinah ke Mekah dan tidak dibalikin, mereka justru menjadi ustadz, menjadi dai dan berdakwah di Mekah. Jadi yang merugikan kafir Quraisy, ya. Dan sebaliknya, kalau ada orang kafir Quraisy dari Mekah datang ke Madinah, kan mesti dibalikin. Oleh Rasul dibalikin, tapi mereka tidak kembali ke Mekah. Mereka ngumpul, ya, bikin geng sendiri, kerjaannya ngerecokin orang-orang kafir Quraisy, terutama kafilah dagang. Akhirnya poin yang keempat ini dihapus karena merugikan kedua belah pihak masing-masing, ya. Nah, ini disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Jazakumullah. Sisanya nanti bisa didetailkan lagi, ya. Silakan baca slide yang sudah dikirimkan. Tapi yang jelas melalui perjanjian ini baginda Rasul punya kesempatan yang sangat luas, sangat luas untuk melebarkan sayap dakwahnya. Untuk itu beliau segera mengirimkan beberapa surat. Ada 8 surat yang dikirimkan oleh Rasul ke raja-raja. Ini sekilas, ya, bisa dijelaskan. Pertama, surat Nabi kepada Raja Najasyi. Ini penguasa Ethiopia.
ya, dan dikirimlah Amr bin Umayyah al-Dhamri dan dia masuk Islam. Yang kedua, Raja Mesir, dikirimlah Hatib bin Abi Balta'ah, dia tidak masuk Islam tapi menyambut baik seruan Rasulullah tersebut dan mengirimkan hadiah berupa dua orang wanita, di antaranya adalah Maria yang belakangan dinikahi oleh Rasul SAW. Nabi mengirimkan surat kepada Kisra, Raja Persia. Surat beliau dibawa oleh Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Ini luar biasa. Surat yang dibawa oleh Abdullah ini dihantarkan ke Raja Persia. Begitu dia menerima surat ini, dan dia merasa tersinggung. Karena dalam surat tersebut, baginda Rasul mendahulukan namanya, ya, daripada nama Raja Persia. Jadi dalam surat itu Nabi mengatakan, ya, min Muhammadin ila, ya, azimi Faris. Dari Muhammad, jadi dia tersinggung. Surat Nabi dia robek-robek, dan mengetahui hal itu, Abdullah bin Huzaifah kembali ke Madinah dan melaporkan kepada Rasulullah. Nabi pun bersabda, mazzakahallahu mulka. Mazzakahallahu mulka. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dan betul tidak lama setelah itu, akhirnya, ya, kerajaan Persia ini dilanda konflik internal, dikudeta oleh anak-anaknya, dan akhirnya ambruk. Nah, walaupun puncak runtuhnya di masa pemerintahan Umar ketika terjadi perang Qadisiyah. Ya. Surat Nabi kepada Romawi dibawa oleh Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Ya, dia tidak masuk Islam, ya, walaupun tahu bahwa Islam itu benar. Bahkan dia sempat berbicara dengan Abu Sufyan yang kala itu berada di Palestina. Ya. Surat Nabi kepada Raja Bahrain dibawa oleh Ala bin Hadrami, dia masuk Islam dan membalas surat Rasulullah. Surat Nabi ke Raja Yamamah yang dibawa oleh Salih bin Amr, dia mau masuk Islam tapi dengan syarat berbagi kekuasaan dengan Rasulullah. Nabi enggak mau. Dan dari sinilah belakangan muncul nabi palsu yang kita kenal dengan Musailama al-Kadzdzab. Di masa Abu Bakar, untuk memerangi nabi palsu ini, ya, terjadilah perang namanya Perang Yamamah, dipimpin oleh Khalid bin Walid yang sudah masuk Islam. Surat Nabi ke Damaskus dibawa oleh Syuja' bin Wahab, dia menolak masuk Islam, bahkan berniat ingin menyerang kaum muslimin. Dan terakhir surat Nabi kepada Raja Oman dibawa oleh diplomat sejati Amr bin As, atas lobby Amr bin As, akhirnya, ya, Raja Oman ini memeluk Islam. Ini tentang detail surah-surah Rasul, jamaah bisa cek di file, ya, yang sudah dikirimkan, ya. Ya, detailnya ada insyaallah, ya, karena waktu kita tidak banyak untuk membahas satu persatu. Nah, setelah itu, ya, masuk tahun ke-7 Hijriah, ya, alhamdulillah, Nabi melihat bahwa di antara bukan kerikil, ya, sandungan yang sangat berbahaya, bahkan ibarat api dalam sekam yang suatu saat bisa membakar, yaitu keberadaan orang-orang Yahudi di Khaybar. Mereka lah yang menjadi sumber masalah dan kemudian pernah memprovokasi, ya, orang-orang kafir Quraisy sehingga terbentuklah pasukan Ahzab. Ya. Maka Nabi segera mengirimkan pasukan, dan bukan mengirimkan, beliau sendiri yang pimpin, ya, ke tempat Yahudi ini, yaitu di Khaybar, berjarak sekitar 160 km menuju ke Syam.
Ya. Nah, kala itu Khaybar ini dihuni 100% orang Yahudi. Dan sebagian besar adalah Yahudi Bani Nadir. Ya. Nah, ini perang yang luar biasa ya, karena Khaybar ini bukan hanya terdiri dari benteng-benteng yang kokoh ya, tapi juga medannya sangat berat, ya, bebukitan, ya, dan subur. Bahkan orang Romawi pun ya itu berpikir banyak ya untuk menyerang Khaybar ini. Tapi harus diselesaikan, sebab ini berbahaya. Ya. Maka Nabi berangkat untuk menaklukkan Khaybar ini ya. Bersama dengan pasukannya ya, tentaranya sebanyak 1.600 orang. Ya, tadinya 1.400 ditambah dengan 200 ekor penunggang kuda ya, jumlah kaum muslimin sekitar 1.600 orang. Nabi menuju ke Khaybar. Ya. Awalnya orang-orang munafik ya itu sempat mengirimkan surat kepada Huyai bin Akhtab, ya, pimpinan Yahudi Bani Nadir ini ya, membocorkan keberangkatan Rasulullah. Akhirnya orang Yahudi ini bersiap-siap, mereka minta bantuan kepada kabilah Bani Ghatafan dan dijanjikan 4.000 prajurit. Itu kalau ditotalkan jumlahnya 14.000 orang. Jadi kebayang oleh kita 1.600 kaum muslimin berhadapan dengan 14.000 orang-orang Yahudi di Khaybar. Ini detail perjalanannya, saya kira kita tidak perlu bahas, ya. Tapi yang jelas 8 benteng ini berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin satu demi satu. Ya. Wilayah pertama ada 5 benteng, benteng Naim, benteng Sa'ab, benteng Qal'ah, dan benteng Ubay serta benteng Nizar. Satu persatu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wilayah kedua juga demikian, ya, ada 3 benteng besar, dan juga satu persatu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, pimpinannya adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah menaklukkan wilayah ini ya, dan mengepung selama 14 hari, akhirnya Yahudi minta damai, berunding, dan menyerahkan wilayah Khaybar ini kepada kaum muslimin. Dan inilah jazakumullah akhir dari perlawanan orang-orang Yahudi. Ya, akhir dari perlawanan orang-orang Yahudi. Ibu sekalian, jika ada pertanyaan ditulis di chat saja ya, walaupun tidak mesti saya jawab sekarang, nanti di akhir ya, supaya tidak lupa. Nggak masalah ya. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, silakan. Saya selesaikan dulu penjelasan, sisanya kita bisa diskusi detail insyaallah ya. Nah, setelah menaklukkan Khaybar ini, rahimakumullah, Nabi terus mengirimkan surat ya, nanti detail penaklukan Khaybar silakan baca di slide. Di antara surat baginda Rasul itu ya, ada yang dikirimkan ke Raja Damaskus ya, Romawi ya. Nabi mengirimkan Haris bin Umair ke Basrah atau ke Busrah. Dalam perjalanan utusan Nabi ini dibunuh oleh penguasa Al-Ghassani dan kemudian diserahkan ya, kepalanya kepada Kaisar Romawi untuk dipegang. Jadi membunuh utusan ini penghinaan. Jadi dalam bahasa politik ya, di antara bukan hanya politik ya, dalam dunia perang sekalipun, di antara yang nggak boleh dibunuh itu adalah utusan. Itu nggak boleh, itu melanggar aturan HAM. Misalnya gini nih, kita ini contoh aja ya, Indonesia perang melawan siapa misalnya? Cina, ini contohnya. Nah, itu dubes Cina di Indonesia itu nggak boleh dibunuh. Aman, enggak. Itu utusan. Nggak boleh. Umar bin Khattab itu jamaah di masanya, ketika datang utusan dari Persia atau dari Romawi atau dari manapun yang ke Madinah, setelah berbincang dengan Umar, kata Umar, antarkan utusan ini ila aqsal Madinah, ke pinggiran kota Madinah, dan pastikan dia aman, dijamin keamanannya. Nah, ini utusan Nabi itu dibunuh. Wah, ini menghina.
Ini sama kayak misalnya Ibu Dr. Prita misalnya mengirimkan sesuatu atau apalah ya, atau nagih utang misalnya ke saya. Nah, utusan ini atau yang disuruh ini saya tampar. Nah, itu kan sama dengan nampar yang utus. Untuk itu baginda Rasul segera, ini masalah izzah ya, masalah harga diri, menyiapkan pasukan 3.000 prajurit dan ini besar ya. Dan beliau langsung menunjuk ya, 3 panglima sekaligus. Mereka adalah Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Jadi kata Rasul, jika Zaid bin Harithah gugur, penggantinya Ja'far. Kalau Ja'far syahid, penggantinya Abdullah bin Rawaha. Dan berangkatlah mereka 3.000 prajurit. Ya, mereka sempat ragu ya, karena di tengah perjalanan mereka mendengar pasukan Romawi mengerahkan tentara tidak kurang dari 200.000 prajurit. 200.000 melawan 3.000. Namun dengan semangat Abdullah bin Rawaha, dia memberikan orasi di hadapan kaum muslimin, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan ketemulah di Mu'tah. Mu'tah ini suatu tempat yang terletak di daerah Yordania, sudah masuk wilayah Syam. Sesuai dengan pesan Rasulullah, kaum muslimin dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Dan dalam peperangan yang tidak seimbang itu, Zaid bin Harithah syahid. Ia pun digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far pun tidak bisa bertahan, Abdullah bin Rawaha pun menggantikannya. Dan dia pun terbunuh. Nah, selanjutnya tergeletaklah bendera kaum muslimin, segera disambar oleh seorang anak muda, Sabit bin Arqam. Dan tengok kiri, tengok kanan, siapa yang akan jadi panglima kita? Ya, kata yang lainnya, Anda saja ya Sabit. Oh enggak, jangan saya. Akhirnya mereka membenturkan pandangan ke Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Nah, jadi Khalid bin Walid itu masuk Islam di bulan Safar. Sementara perang Mu'tah itu terjadi di bulan Jumadil Awal 8 Hijriah. Jadi Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, baru 3 bulan Khalid ini masuk Islam. Namun mereka melihat potensi yang dimiliki oleh Khalid dan mereka sepakat menyerahkan kepemimpinan atau panglima kepada Khalid bin Walid. Dan di tangan Khalid bin Walid inilah dia berhasil menyelamatkan pasukan kaum muslimin dari usaha pembantaian 200.000 prajurit Quraisy, prajurit Mu'tah, ya, pasukan Romawi, dan Khalid berhasil meminimalisasi korban, hanya ada 12 orang. Sedangkan pihak Romawi lebih dari itu. Peperangan ini ya dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka pun kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, dan sejak saat itulah Khalid bin Walid ini dikenal dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Mu'tah ini sekaligus memperkuat posisi kaum muslimin di mata dunia internasional. Jadi bukan hanya di bangsa Arab. Ya. Bayangin, mereka sudah berhasil mengalahkan pasukan adidaya Romawi. Dulu kan Romawi dengan Persia itu dua kerajaan besar ya yang sangat segani, dan kaum muslimin bisa mengalahkan mereka. Jadi di mana-mana ya akhirnya kaum muslimin menjadi perbincangan dunia ya, termasuk di kalangan pejabat-pejabat Romawi dan Persia pada waktu itu. Ya. Nah, ini terjadi di bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah. Ada beberapa perang kecil setelahnya tapi tidak lama ya. Yang jelas masuk bulan Ramadan tahun yang sama 8 Hijriah, Nabi menuju ke Mekah
untuk membebaskan kota Mekah. Mengapa Mekah ini harus dibebaskan? Sebab kalau tidak, rukun Islam tidak bisa disempurnakan. Karena di antara rukun Islam itu ada ibadah haji. Nah, di antara rukun ibadah haji, tawaf, sa'i, Arafah, dan wukuf di Arafah ya, dan semuanya itu ada di Mekah. Nah, jadi Mekah harus ditundukkan, harus berada dalam kekuasaan kaum muslimin, tapi Nabi ingin membebaskan Mekah ini dengan cara yang soft, bukan dengan peperangan. Nah, bagaimana detailnya? Ini akan kita bahas pada pertemuan terakhir di Jumat malam, ya, Fathu Mekah, Perang Hunain, Perang Tabuk, dan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga nanti kita akan selipkan Haji Wada. Nah, ya. Baik, ini materi yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Kita perdalam dengan diskusi. Bagi ibu-ibu yang sudah ada pertanyaan, ya, silakan disampaikan langsung boleh, atau lewat chat juga tidak ada masalah. Dari saya demikian, saya serahkan ke Ustaz Ahmad Saifillah untuk membimbing atau mendirect ya, diskusi kita pada malam hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panjang, lengkap, saling berhubungan kisah per kisahnya, dan mengabarkan kepada kita bahwa perjuangan umat muslim begitu panjang dan dipenuhi kesibukan dalam strategi dalam berdakwah. Baik, langsung alhamdulillah sudah ada yang memberikan pertanyaan di chat Zoom meeting. Yang pertama Bu Eli, kisah dakwah ke Asia mulai tahun berapa Ustadz? Atau lebih tepatnya ya, kapan Islam masuk ke Asia, atau maksudnya mungkin ke Indonesia ya. Saya nggak tahu kalau ke Asia secara umum ya, tapi kalau ke Indonesia, saya pernah bikin makalah khusus tentang hal ini ya, tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori. Yang paling masyhur dalam bentangan buku sejarah kita, bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu di tahun ke-11 Masehi, abad ke-11 maksud saya, abad ke-11 Masehi, berarti sekitar 1100 sekian ya, itu di masa pemerintahan siapa itu ya, sebelum Majapahit, karena Majapahit berdiri kan 1258. Nah, ini sebelum era Majapahit ya. Mungkin eranya Ken Arok ya, jika bakal munculnya kerajaan Sengosari di Jawa, atau ya setelah Mataram Hindu kayaknya, sebab kalau Mataram Hindu itu kan runtuh di abad-abad ke-8, abad ke-9. Borobudur berdiri itu kan di masa Rakai Pikatan ya, itu di abad ke-7. Ini kalau kita percaya dengan teori yang kita pelajari. Beda kalau kita menganut mazhab yang mengatakan bahwa Borobudur itu didirikan oleh Nabi Sulaiman. Ini panjang lagi diskusinya ya. Nah, jadi ini teori pertama bahwa Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-11. Ya, abad ke-11 Masehi, itu sekitar tahun berapa Hijriah itu ya? 11 kurang 5 berarti abad ke-6 Hijriah ya. Kurang lebih lah ya. 600 sekian ya. Enggak nyampe, 500 lah ya, abad kelima. Abad kelima Hijriah. Itu di penghujung pemerintahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Sebab Bani Abbasiyah itu runtuh tahun 565 Hijriah.
itu bersamaan dengan lahirnya Majapahit. Jadi Baghdad runtuh, kerajaan Islam runtuh ya. Kerajaan Majapahit di Indonesia itu berdiri. Itu satu masa. Walaupun beda tipis. Sebab yang menghancurkan Baghdad dan yang menghancurkan kerajaan Sengosari yang kemudian berganti dengan Majapahit, terahnya sama. Dari Mongol, Tiongkok, ya, keturunan Genghis Khan. Nah, yang menghancurkan Baghdad itu adalah tentara Hulagu Khan, sementara yang menghancurkan Singosari itu, atau kerajaan Jawa ya tepatnya, bukan Singosari sih, tapi pengganti Singosari, yaitu kerajaan Gelang-Gelang atau Kediri Baru, yang dipimpin oleh saya lupa ya, Kertanegara dibunuh Jayakatwang. Nah, ya, jadi Jayakatwang lah dihancurkan oleh Kubilai Khan. Nah, kalau Baghdad Hulagu Khan, kalau Nusantara itu Kubilai Khan. Nah, ini nggak ada hubungan dengan Sahrul Khan. Ini teori pertama dari Gujarat. Nah, ya. Teori kedua, Islam datang dari Persia. Ya, dari Persia. Abad lebih cepat, ya, mungkin abad ke-10 perkiraannya, didahului di daerah Sumatera, Aceh. Ya. Kemudian teori berikutnya ada mengatakan justru dari Cina. Ada, ya. Yang dibawa oleh siapa panglima terkenal Laksamana Cheng Ho. Walaupun itu belakangan, lebih belakang lagi, itu abad ke-13 dan 14. Kemudian teori, tapi yang paling dan saya memilih ini gitu ya. Justru pendapat yang disampaikan oleh Buya Hamka dan beberapa ulama ya dan sejarawan yang lainnya dalam sebuah seminar di Sumatera pada waktu itu, di masa Buya Hamka masih hidup, mereka mendapatkan fakta bahwa Islam itu ya sudah ada di Indonesia pada abad ke-7. Ya. Artinya daerah sahabat Rasulullah. Islam itu sudah ada. Bahkan dalam bukunya Sejarah Umat Islam, nah ini dalam buku ini ya, ini kan Buya Hamka ya, Profesor. Dalam buku ini ya, itu Buya Hamka itu mengatakan Muawiyah bin Abu Sufyan itu pernah 2 kali mengirimkan utusan lewat laut ya ke Indonesia. Muawiyah itu kan sahabat Rasulullah. Jadi kalau ditanya tahun berapa, itu tahun-tahun pertama Hijriah. Karena Muawiyah bin Abu Sufyan itu wafat tahun 60 Hijriah. Bayangin, di awal-awal sekali Islam itu di Indonesia ya. Dan ini tidak heran kalau kemudian diperkuat lagi dengan fakta di ujung Pulau Sumatera itu ada 2 kerajaan besar yang sudah ada dari tahun atau abad ke-9 Masehi. Ya, artinya itu di awal-awal sekali ya, yaitu kerajaan Perlak dan kerajaan Samudra Pasai. Ya. Ini penjelasan sekilas tentang teori masuk Islamnya ke Indonesia. Jadi saya termasuk orang yang membantah kalau mengatakan bahwa Islam itu datang ke Indonesia abad ke-11 dibawa oleh orang Gujarat. Enggak. Ya, mungkin iya juga, tapi bukan yang pertama. Sebelum orang Gujarat datang ke Indonesia, Islam itu sudah ada. Ya, Samudra Pasai itu kan lebih dulu. Ini agak lucu ya. Islam datang ke Indonesia dari Gujarat. Sementara Gujarat itu baru ada Islamnya, itu kan akhir abad ke-10. Sementara abad ke-9 sudah ada kerajaan Perlak, sudah ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, jadi begitu jawaban panjangnya ya. Wallahu alam.
Yang lainnya dari Dokter Prita. Dr. Prita ya. Oke. Bagaimana kisah saat kertas perjanjian Hudaybiyah dirusak, dimakan rayap? Kemudian pertanyaan kedua, berarti kita boleh mendoakan keburukan bagi musuh sebagaimana Nabi mendoakan Kisra. Oke, baik. Pertama, kisah yang dimakan rayap itu bukan perjanjian Hudaybiyah. Itu boikot. Ya, jadi dulu kafir Quraisy sebelum Nabi hijrah ke Madinah, mereka pernah memboikot kaum muslimin. Ya, diboikot selama 3 tahun. Nah, surat boikot itu ditempel di Ka'bah dan surat itu yang dimakan rayap. Kecuali ada yang tulisannya Allah. Nah, itu bukan surat perjanjian Hudaybiyah ya, tetapi boikot. Surat boikot kafir Quraisy kepada Rasulullah dan kaum muslimin ya. Mereka diboikot, didesak di sebuah lembah namanya lembah Syaib. Nah, di situ kaum muslimin bertahan sampai 3 tahun lamanya. Ya. Adapun lembar perjanjian Hudaybiyah itu tidak terdokumentasi lagi. Wallahu alam ada di mana ya. Yang saya sampaikan ke kita kan berbentuk riwayat sahih ya, dari para sahabat. Adapun lembarannya wallahu alam mungkin ada, tapi kan kalau surat-surat Rasulullah kepada para raja tadi itu sebagian masih ada. Mungkin sebagian ada di Turki, di Museum Topkapı. Di Museum Topkapı itu ada sebagian surat Rasulullah. Ada juga di Museum Jerman di Eropa, ya, mereka ambil dan ada di sana sebagiannya. Jadi terpencar di mana-mana. Mungkin ada beberapa museum-museum yang lain. Ya, iya. Karena sudah lama sekali. Nah, mengapa tidak di Mekah dan Madinah? Karena itu kan belakangan. Mekah Madinah itu maksudnya dikuasai oleh Saudi. Kerajaan atau dinasti terakhir kaum muslimin kan ada di Turki. Sehingga banyak peninggalan-peninggalan bersejarah ada di situ. Iya. Oke, pertanyaan kedua, kita boleh mendoakan keburukan bagi musuh sebagai Nabi mendoakan. Ya. Jadi secara umum kita tidak boleh mendoakan orang-orang agar celaka gitu kan. Ini hukum asalnya ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Bahkan Nabi pun pernah ditegur setelah perang Uhud, ya, saya selipkan sedikit kisahnya. Ada 70 kaum muslimin yang dibantai oleh musuh, oleh beberapa kabilah Ra'al, kabilah Zakwan. 70 penghafal Quran, anak-anak muda ini dibunuh, ya, dibantai habis. Nah, Nabi itu sempat mendoakan keburukan kepada orang-orang yang membantai ini, ya, agar mereka mendapatkan azab. Oleh Allah ditegur. Maka doa Nabi itu ya, itu disisipkan di tengah sholatnya. Setelah ruku, ya, sami Allahu liman hamidah, pada rakaat yang kedua, Nabi mendoakan mereka supaya mereka hancur dan seterusnya. Oleh Allah ditegur, maka Nabi mengganti doanya dengan doa agar mendapatkan hidayah. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait, dan itulah doa kunut. Awalnya doa kunut nazilah itu doa kecelakaan, tapi nggak boleh. Ya, bagaimana dengan kasus Raja Kisra atau Azim Faris? Ini tidak bisa dinetralkan dan sifatnya kasuistik. Ya, tidak bisa dipakai untuk yang lain. Dan buktinya setelah itu Nabi tidak pernah mendoakan yang lain lagi. Hanya khusus ini, dan ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka. Dan betul ya, tidak, bahkan dalam kisah itu detail banget. Jadi Kisra Persia ini belakangan dia kan baca ulang tuh surat Nabi. Jadi dia emosi gitu ya, dia robek-robek. Begitu Amir bin Umayyah Dhamri pulang, dia baru ngeh gitu kan. Dia ambil surat tersebut, kata dia, panggil anak muda tadi itu.
Ternyata orang udah pulang. Ya saya kepikir juga, kalau saya dalam posisi Amr bin Umayyah ad-Damri itu emang lebih baik pulang daripada kita ditempelengin ya. Nah, akhirnya dia mengirimkan utusan ke Rasulullah SAW, tapi nggak langsung, lewat Yaman. Nah, orang Yaman ini, Raja Yaman ini mengirimkan utusan ke Rasulullah dan bertemu Rasulullah. Dijamu dengan sebaik oleh bagian Rasulullah. Dan kemudian Nabi mengatakan bahwa raja kalian telah terbunuh pada hari ini, malam ini, waktu ini. Ya, orang itu bingung. Kan jarak Madinah menuju ke Persia itu lebih dari sebulan perjalanan. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada alat teknologi. Tapi Nabi tahu. Maka dia utusan ini pulang ke Yaman. Ketemulah rajanya, kata rajanya, oh betul. Kita baru dapat informasi beberapa hari lalu, Raja Persia yang merobek-robek surat Nabi itu dibunuh oleh keluarganya. Entah oleh mantunya atau keluarganya, di Qureta gitu kan. Persis seperti waktu yang disebutkan oleh Rasulullah. Akhirnya penguasa Yaman itu masuk Islam. Nah, ya, jadi itu kisah tentang, walaupun Persia nggak langsung ambruk, nggak langsung runtuh, tapi lama-kelamaan dia rontok. Ya. Nanti puncaknya ketika pasukan kaum muslimin dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas ya, datang ke Persia dan kemudian terjadilah perang besar. Namanya Perang Qadisiyah. Tahun ke-15 Hijriah di masa pemerintahan Umar. Jauh setelah Nabi wafat. Nabi wafat kan tahun ke-11. Ini Perang Qadisiyah itu tahun ke-15. Jadi ada dua perang besar ya. Perang Yarmuk melawan Romawi tahun 13 dan Perang Qadisiyah melawan Persia tahun ke-15. Itu hubungan kaum muslimin ya dengan orang-orang Persia. Jadi doa Nabi tadi ya, tidak bisa diterapkan hanya khusus untuk Raja Persia ini. Ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ada lagi? Ada di YouTube, Ustaz. Di YouTube sebentar. Setelah penaklukan Khaybar, insyaallah banyak kan ya. Seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Harith menyuguhi Rasul dengan hidangan kambing yang telah diracuni. Kenapa Allah tidak memberitahu sebelum beliau memakannya? Ya, setelah makanan tersebut oleh Rasulullah, beliau. Justru ya, ya teman-teman yang menyimak di YouTube, saya tambahkan, justru Allah yang memberitahu. Itu kan ceritanya Zainab binti Al-Harith itu kan begini. Dia tadi tawanan perang Khaybar. Ya, karena dia pintar masak, maka dipekerjakanlah di dapur untuk masak masakan kaum muslimin tanpa curiga kaum muslimin. Nah, Zainab binti Al-Harith ini kata dia, Nabi kalian itu kalau makan kambing suka bagian mana? Kata para sahabat, bagian paha. Maka bagian paha ini yang dihidangkan dan dibubuhi racun. Dihidangkan ke Rasulullah. Begitu Nabi mengambil dan kemudian digigit, Allah memberitahunya bahwa daging ini beracun. Dilepehkan oleh Rasulullah, disimpan dan dimakan oleh salah seorang sahabatnya dan meninggal. Makanya wanita itu kan dipanggil oleh Rasulullah. Ya Zainab, ya, betul engkau yang meracuni saya, kata Rasul. Betul. Kenapa, kata Rasul? Kan dia diperjakan baik-baik. Katanya apa? Saya pengen tahu, apakah engkau itu nabi atau raja? Ya, kalau raja, saya racuni mati. Tapi kalau nabi, tidak, karena dijaga oleh Allah SWT. Nah sekarang saya yakin engkau nabi. Jadi iseng banget gitu ya. Jadi dia pengen tahu Muhammad SAW ini raja, sekedar raja atau nabi ya. Jadi kalau raja manusia biasa dibunuh, diracuni mati. Ini kan enggak, berarti betul engkau nabi. Maka oleh nabi dimaafkan. Tapi pas dicek sahabat beliau ada yang mati karena makan racun tadi. Akhirnya dihukum lagi.
Ada mengatakan hukum qisas, ada kemudian hukum ta'zir gitu kan. Wallahu alam. Tapi intinya apa? Nabi selamat dari upaya racun ini. Nah, walaupun nanti belakangan muncul masalah karena ketika akan meninggal dunia, ya, Rasulullah di pangkuan Aisyah pada 2 atau 3 hari sebelum wafat, itu Nabi mengatakan, kata Rasulullah, ya Aisyah, mazala ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Kira-kira demikian kata Rasulullah. Wahai Aisyah, saya merasakan ya masih ada rasa ajidu alamat ta'am, sakit ya, akibat racun saya makan di Khaybar. Dan sepertinya begitu sakitnya akan memutuskan abhari haza. Jadi urat nadi. Ya. Karena itu ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi itu wafat karena efek racun tadi itu? Padahal udah lama. Khaybar itu kan terjadi tahun berapa tadi? Ya, tahun ke-7 Hijriah. Ya. Sementara Nabi wafat tahun ke-11, 4 tahun. Jadi apakah mungkin racun tadi bersarang di tubuh Rasulullah sampai kemudian membunuh beliau 4 tahun kemudian, atau itu hanya perasaan Nabi saking sakitnya sakaratul maut? Nah, sampai sekarang ulama berbeda pendapat. Dan dua-duanya tidak ada yang salah. Andai Nabi meninggal karena racun, berarti Nabi betul-betul meninggal dalam keadaan syahid. Ya, meninggal dalam keadaan syahid. Ya, andai pun tidak, begitu cara Allah SWT menjaga nabinya. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya, dan Allah menjagamu dari upaya-upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain. Dan Nabi itu berkali-kali ingin dibunuh. Ya, pernah dibunuh berkali-kali. Orang Yahudi pernah ingin membunuh Rasulullah, ditimpakan batu besar. Kemudian siapa lagi? Umar bin Wahab pernah ingin bunuh Rasulullah, ya, berkali-kali gagal. Termasuk ketika ingin diracun. Ada lagi, silakan. Di YouTube. Di YouTube cukup. Ya. Ada lagi. Nah, ada dari Bu Eli. Saat mendengar isu terbunuhnya Utsman, kaum muslimin membaiat Nabi. Maksud baiat ini apa ya, Ustaz? Kenapa mesti baiat? Maksud baiat ini apa? Oke. Jadi baiat di sini adalah sumpah setia, ya, janji setia untuk membela, ya, Sayyidina Utsman bin Affan yang terbunuh. Jadi karena itu mereka membaiat baginda Rasulullah SAW, menyatakan sumpah setia, kami berjanji sumpah setia untuk membela dan menuntut darah kematian Utsman. Dan dalam Islam ini boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya. Jadi baiat itu kan ada tingkatannya. Ya, misalnya kalau di kita mungkin sumpah setialah terhadap organisasi, lembaga, sah-sah saja. Nah, nanti ada baiat al-kubronya, baiat besarnya. Apa itu? Baiat kepada khalifah. Baiat kepada pemimpin. Jadi misalnya baiat para sahabat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, kemudian Muawiyah dan yang lainnya. Begitu mereka ada baiat, berarti mereka sah sebagai khalifah. Baiat al-amah, ya. Tapi kalau baiat yang kecil seperti baiat kepada organisasi, kesetiaan, tapi ingat baiatnya itu bukan untuk membela, harus atas nama Allah. Jadi mereka menuntut balas terbunuhnya Utsman itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya al-bai'ah, ini diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka. Nah, itu kalimat Allah, id yubayi'unaka. Ketika mereka membaiatmu, ya Rasulullah, ya Muhammad. Dalam surat Al-Fatih ayat 18. Baik, alhamdulillah. Ada lagi? Insyaallah sudah cukup, ya? Di YouTube cukup, di Zoom juga insyaallah sudah. Berarti dicukupkan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita ketemu lagi Jumat malam insyaallah
pertemuan terakhir, sesi terakhir. Sebagai tambahan ya, bahwa setelah ini kita ada sesi mengenal Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya, jadi bagi teman-teman yang ikut serta, dan saya yakin atau kita perlakukan spesial lah ya. Jadi kalaupun berbayar, nah teman-teman mungkin ya hanya sekedar ini saja, ikatan ya. Mengapa? Supaya merasa terikat ya. Sebab beberapa kajian online yang tidak berbayar, saya feel pengalaman nggak ada ikatan gitu kan. Jadi kadang sepi, kadang rame. Jadi karena nggak terikat. Jadi itu pentingnya kadang ada semacam bayaran itu ya. Jadi bukan hanya untuk pembiaya. Nanti akan di-share lagi di grup insyaallah. Mungkin dicukupkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih. Saya serahkan kepada Ustaz Syafila untuk menutup. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini di seri ke-7 kita cukupkan, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan jazaa wa lakum minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz. Baik, sama-sama Ibu ya.